Disclaimer, prediksi yang disampaikan dalam video ini hanya perkiraan dan tidak bersifat mutlak. Video ini bertujuan untuk edukasi, bukan ajakan atau saran ilegal trading dan investasi. Semua aktivitas trading harus dilakukan secara mandiri dan tanpa paksaan. Semua risiko harus diketahui dan diterima. Segala sesuatu yang Anda lakukan untuk trading selalu gunakan analisa sendiri. Ketemu lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu happy dan semoga suasananya sekarang sangat ceria ya. Bagi kalian semua yang baru menemukan channel kami, silakan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Subscribe ini adalah gratis, walaupun gratis Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali tentang dunia kripto dan informasi penting lainnya ya. Hari ini tanggal 17 Juni ya, tahun 2021, kondisi market mulai turun kembali ya. Yang kemarin sekitar 2 hari 3 harian mengalami kenaikan ya. BTC juga mulai mengalami konsolidasi ya. Tapi sekarang mengalami penurunan lagi karena ada efek daripada CAC-nya di Amerika ya. Sekarang posisi BTC adalah di kisaran 560.600.000 ya, harga terakhir di market ya. Kita ngambilnya di market Indodax ya. Mengalami penurunan sekitar 2,39%. Dengan harga terendah itu 553 juta. Sedangkan harga tertinggi dalam 24 jam ya 578,900 juta ya. Hampir mendekati 600 juta ya. Tapi karena adanya berita CAC dari Amerika mengalami penurunan lagi dan pasar juga mengalami penurunan ya. Ini biasanya otomatis ya. Kalau BTC itu turun, otomatis alternatif koin juga mengalami penurunan gitu ya. Jadi BTC masih menjadi panglimanya terhadap kripto-kripto yang lain ya. Jadi kalau BTC naik ya otomatis naik, kalau BTC turun ya otomatis turun ya. Coba kita akan melihat secara detail ya efek dari CAC ya, yang kebijakan dari Amerika ya, kita lihat ya. Informasi ini saya dapatkan dari coingate.com ya. Bitcoin atau BTC turun sekitar 4% karena CAC Amerika Serikat lebih jauh menunda proposal FundX Bitcoin ETP ya. Ini salah satunya ya. Nanti ada 2 faktor yang menyebabkan BTC dan altcoin sekarang ini turun ya. Setelah mencoba untuk mengkonsolidasikan di sekitar level $40.000 selama 2 hari terakhir ya, BTC atau Bitcoin turun 4%, tergelincir di bawah level 38,500 ya. Pada waktu ini ditulis, harga BTC melasti perdagangan turun 4,21% pada $38,282 Amerika ya, dengan kapitalisasi pasar sekitar 720 miliar dolar ya. Bitcoin berada di bawah tekanan ya, karena Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika CSC telah menunda lebih lanjut keputusannya untuk menyetujui ETF FundX Bitcoin ya. CSC mengatakan bahwa mereka akan mencari lebih banyak komentar publik tentang produk turunan ini yang akan terdaftar di CBOE Global Market Integration ya.
Dalam pengumuman hari Rabu, SEC telah meminta publik untuk mempertimbangkan dan membagikan pendapatannya tentang aspek proposal CBOE ya. Sesuai Bloomberg, SEC telah menetapkan tenggat waktu lebih lanjut pada bulan Juli, diperpanjang hingga Agustus ya, untuk mencari komentar publik mengenai proposal tersebut. Beberapa pertanyaan kunci yang diajukan oleh regulator sekuritas meliputi apakah kepercayaan dan saham yang terkait dengan ETP akan rentan terhadap manipulasi. Kedua, apakah rencana CBOE dibuat untuk mencegah penipuan dan manipulasi. Ketiga, seberapa transparan Bitcoin. Keempat, apakah regulasi pasar Bitcoin berubah secara substansial dalam 5 tahun terakhir? Pandangan apa yang dimiliki komentator tentang ukuran dan regulasi kontrak berjangka Bitcoin CME? Persetujuan Bitcoin ETF lama tertunda. Persetujuan ETF Bitcoin pertama di Amerika Serikat sudah lama tertunda ya. Pasar lain seperti Kanada telah memberikan sinyal hijau kepada pemain keuangan yang mengembangkan ETF Bitcoin mereka. The Purpose Bitcoin ETF telah mengumpulkan sejumlah besar BTC selama beberapa bulan terakhir sejak diluncurkan. Komisaris SEC Hester Peirce, juga populer sebagai ibu kripto, telah menyuarakan pendapatnya beberapa kali untuk mendukung persetujuan Bitcoin ETF. Dalam sebuah wawancara dengan Forbes, Peirce juga menyatakan bahwa menunda persetujuan ETF Bitcoin akan memiliki konsekuensi karena investor akan mulai beralih ke opsi lain dalam mencapai exposure ke Bitcoin. Peirce mencatat bahwa penolakan untuk menyetujui kripto ETF telah menciptakan masalah perlindungan investor dan investor Amerika Serikat akan melalui rute yang kurang langsung untuk mendapatkan hasil yang sama ya. Ini salah satu faktor. Nah, faktor kedua ini tetap adalah Fed ya. Kalau yang tadi itu kripto BTC ya terutama ya, itu mengalami penurunan disebabkan oleh SEC ya. Kalau yang sekarang ini juga dipengaruhi oleh Fed ya. Nah, informasi ini saya dapatkan di Cointelegraph ya. Harga Bitcoin turun setelah Fed menggeser kenaikan suku bunga ke depan di tengah kekhawatiran inflasi ya. Jadi Bitcoin itu dan alternatif koin mengalami penurunan hari ini ada dua sebab ya. SEC sendiri sama Fed ya. Semuanya adalah lembaga pemerintahan di Amerika Serikat ya. Pasar saham dan harga Bitcoin sedikit terpukul setelah Federal Reserve mengumumkan rencana untuk menaikkan suku bunga 2 kali pada tahun 2023 ya, sedikit lebih awal dari perkiraan pasar. Bitcoin turun lebih dekat ke level dukungan utama dan Dow serta S&P 500 mundur setelah Federal Reserve melanjutkan rencananya untuk 2 kenaikan suku bunga pada tahun 2023 ya. Kalau yang CSI itu masalah kebijakan ya. Sedangkan untuk Fed ini masalah suku bunga ya. Harga Bitcoin BTC memperpanjang kerugiannya tak lama setelah kuartal Federal Reserve Jerome Powell mengumumkan bahwa The Fed akan melanjutkan timeline dan menjadwalkan 2 kenaikan suku bunga pada tahun 2023 ya. Harga Bitcoin sudah melihat kelemahan pada jam-jam awal perdagangan setelah kehilangan level sekitar $40.000 ya, untuk menandai level terendah intrahari di $38.300. Dow dan S&P 500 juga mundur masing-masing 0,77% dan 0,54% ya. Ini Anda lihat ya, ini kinerja pasar di
tradisi harian ya. Sumbernya di koin 360 ya. Kita lanjut ya. Keputusan itu muncul karena para ekonom khawatir tentang kenaikan inflasi di Amerika Serikat. Ya, ini memang kondisi pandemi ini memang faktor inflasi ya. Itu juga sangat mempengaruhi ekonomi juga ya. Dan Powell mengatakan bahwa The Fed telah menaikkan ekspektasi inflasi dari 2,4% menjadi 3,4% ya, lebih tinggi ya. Sementara Powell menggambarkan lonjakan inflasi saat ini sebagai sementara. Dia mengatakan hanya sementara ya. Harga konsumen berada pada level tertinggi 13 tahun dan analis khawatir bahwa kenaikan inflasi akan berdampak pada pemulihan ekonomi pasca Covid ya. Banyak ekonom yang khawatir ya, karena setelah pasca Covid ini nanti ya. Powell tidak secara langsung membahas apakah atau kapan Fed akan mulai mengurangi pembelian obligasi bulanan sekitar 120 miliar dolar. Tetapi keputusan untuk mulai menaikkan suku bunga pada tahun 2023 menunjukkan bahwa program tersebut akan melihat pemotongan sebelum tahun 2023 agar dapat dilakukan secara moderat ya, moderat ya. Bisakah harga Bitcoin mempertahankan kisarannya saat ini? Nah, Anda lihat ini adalah grafik ya, yang diambil dari TradingView ya, antara BTC USDT ya. Grafiknya semacam ini ya. Pada tanggal 15 Juni, harga Bitcoin berhasil menyelesaikan pola bullish inverse head dan shoulder ya, grafik 4 jam ya. Tetapi gagal mencapai target $45.500 setelah mencapai resistensi di $41.350 ya. Sementara harga telah tergelincir di bawah $40.000 dan gagal untuk membalik level ke spot. Analisis melihat aksi harga saat ini tidak lebih dari perdagangan terikat kisaran, dan pada saat penulisan ini ya, $38.300 terlihat seperti pengujian ulang support yang lebih rendah ya. Dengan kurang dari 3 jam sebelum penutupan harian, pedagang kemungkinan akan mencari BTC untuk bertahan di atas rata-rata pergerakan 20 hari di dekat level 37 dolar ya, yang diharapkan berfungsi sebagai dukungan. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah arus masuk BTC yang stabil ke bursa utama dan peningkatan arus keluar penambang selama beberapa hari terakhir, karena data dari CryptoQuant menunjukkan bahwa arus masuk Bitcoin mengarah pada bearish ya, penurunan ya. Rata-rata pergerakan 50-20 hari juga sedang dalam perjalanan untuk bertemu, mungkin membentuk dead cross bearish ya. Namun keduanya merupakan indikator lagging yang berarti mereka tidak sepenuhnya mencerminkan aksi harga spot. Namun demikian, kedua rata-rata pergerakan dapat menghadirkan resistensi yang cukup besar untuk bullish ya, kembali naik ya. Penurunan di bawah kisaran $37.000 hingga $36.000, di mana banyak pedagang kripto. Twitter telah mengumumkan bahwa mereka memiliki tawaran kemungkinan akan membawa harga BTC ke ujung bawah. Kisaran saat ini di zona $35.000 hingga $31 ya. Itulah dua faktor ya, yang menyebabkan Bitcoin hari ini mengalami penurunan ya. Faktornya semua dari Amerika ya. Yang satu dari lembaganya CSC, yang kedua adalah lembaganya The Fed ya. Jadi kita tetap harus waspada ya. Memang pasar kripto sekarang ini masih belum stabil ya. Kalau masuk ya memang harus tetap waspada. Kalau Anda ingin beli ya waspada lah. Kalau bisa beli di fundamental yang kuat gitu. Jadi seandainya nyangkut itu cepat pulih gitu ya. Cepat terjemput gitu ya.
Sekarang ini yang bisa dilakukan ya, yaitu beli di harga yang paling benar-benar murah dengan fundamental yang sangat bagus gitu ya. Ditradingkan aja kalau ingin masuk. Jadi ambil di harga yang paling murah, dan itu benar-benar Anda sudah betul paham karakter daripada harga tersebut. Terus benar-benar Anda sudah tahu itu benar-benar termurah, baru ambil ya. Atau Anda menunggu situasi benar-benar stabil sehingga Anda tidak trading dulu ya. Itu aja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga saja informasi ini bermanfaat. Dan jika kalian belum memiliki akun Idodak, Anda bisa gabung lewat link kami yang ada di deskripsi. Dan jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Kami akan selalu berusaha menyampaikan informasi setiap harinya. Dan setiap kali melihat video ini, dukung kami ya dengan cara like jempolnya, komentar, share ke sosial media Anda miliki, Anda share juga ke grup-grup, dan Anda informasikan juga ke teman lainnya. Siapa tahu mereka membutuhkan informasi, sehingga Anda juga bisa beramal lewat share video ini ya. Dan sharing-sharing juga di kolom komentar ya. Siapa tahu kita bisa saling dengan teman-teman yang ada di channel ini, bisa saling tukar informasi dengan Anda, cara Anda komentar di bawah ya. Itu aja informasi bisa saya sampaikan. Semoga kita selalu beruntung dan selalu cuan dalam trading. Amin.